Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Hujatan dan fitnah terhadap gereja Katolik seakan tak pernah ada habisnya. Justru semakin menjadi-jadi dan terang-terangan. Namun bagi yang Katolik, kalian tak perlu panik atau ragu dengan iman Katolik kalian. Sebab ini tanda nyata bahwa gereja Katoliklah gereja sejati, gerejanya Kristus. Masih ingat dengan video ini? Di sana saya sudah tegaskan bahwa iblis gagal menggoda Kristus, jadi gerejanya akan selalu menjadi sasaran kebencian balas dendam iblis sepanjang waktu. Dan cuplikan video yang akan kalian lihat memperlihatkan tanda tersebut. Bahwa gereja yang banyak mengalami penganiayaan, tapi yang banyak melahirkan para martir dan orang kudus, gereja yang banyak dihina dan dihujat, tapi yang banyak berbuat kasih tanpa pandang bulu. Itulah sesungguhnya gereja sejati. Tanda ini diperlihatkan dengan begitu gamblang, dengan nada-nada ejekan dan kebencian. Siapa lagi, kalau bukan sesumbar mulut Pendeta Kenny? Dalam menjawab pertanyaan jemaatnya, Pendeta Kenny menyimpulkan bahwa Paus dan Gereja Katolik memenuhi semua kriteria antikristus. Namun sebelum menyimak jawaban saya terhadap tuduhan tersebut, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah menekan tombol Super Thanks untuk membantu perkembangan channel Logika Katolik lebih lanjut. Semoga Tuhan membalas kebaikan saudara dengan memberkati usia dan pekerjaan saudara. Cara mendukung channel ini sangat mudah. Cukup tekan tombol Super Thanks yang ditunjukkan garis panah ini. Selanjutnya terserah dari kemurahan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang bertanya kepada saya, Pendeta Kenny, bagaimana pendeta yakin kalau gereja Roma Katolik adalah antikris yang sesungguhnya dalam Alkitab? Bagaimana kita membuktikannya? Well, saudara yang kekasih, Daniel pasal 7 adalah pasal yang berisi nubuatan. Dan bila mana saudara mendalami, mempelajari pasal ini dengan lebih dekat, khususnya mempelajari mulai dari ayat 8, kemudian ayat 23, 24, dan 25, saudara akan menemukan satu kekuasaan di sana yang melakukan paling tidak ada 4 hal yang dicatat di ayat 25, yaitu menganiaya umat Tuhan, kemudian mengatakan hal-hal yang menentang yang maha tinggi atau hujat, kemudian yang ketiga adalah berusaha mengubah waktu dan hukum, dan yang keempat berkuasa selama 3,5 masa, atau 1260 tahun, atau 42 bulan yang kita temukan di kitab Wahyu. Nah, binatang ini juga, atau tanduk kecil dalam Daniel 7 ayat 25, adalah juga binatang yang sama yang kita temukan di Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, saudara kasih, Wahyu 13 ayat 3 menyebutkan binatang ini luka parah, tapi kembali sembuh. Kapan dia terluka? Itulah yang dicatat di Daniel pasal 7 ayat 25. 3,5 masa, periode 3,5 masa ini dalam sejarah berakhir tahun 1798. Kalau begitu saudara harus cari tahu apa yang terjadi di tahun 1798. Di tahun inilah Paus ditangkap oleh pemerintah Prancis dan mati di pengasingan, mengakhiri masa kegelapan rohani yang berlangsung selama 1260 tahun yang dicatat di Daniel 7 ayat 25. Kalian semua lihat betapa liarnya orang ini menafsirkan nubuat Daniel 7 ayat 8-25. Lalu menghubungkan dengan penangkapan Paus di tahun 1798. Menurut si Kenny ini, penangkapan Paus adalah penggenapan nubuat Daniel. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Ini tafsiran pribadi dan dipaksakan. Apa yang dikatakan si Kenny ini, tidak lebih dari hanya propaganda SDA, yang sudah terkonsep secara sistematis di kepala setiap pendeta SDA. Kenny hanya penyambung lidah, corongnya Ellen Goldwhite. Termasuk ikut mewarisi semangat kebencian dan anti-Katolik dari para pendahulu SDA. Jadi suaranya saja, yang tampak lebih besar dari isi kepalanya. Mari kita tanggapi lebih dulu, argumen penangkapan Paus. Peristiwa penangkapan Paus Pius VI, terjadi pada masa revolusi Prancis di tahun 1789 sampai 1799. Pertanyaannya, mengapa Paus ditangkap, dan apa hubungannya dengan revolusi Prancis? Berikut data sejarah yang saya sarikan dari New Advent dan Catholic Breed. Pertama, Paus Pius VI mengutuk revolusi Prancis karena penindasan terhadap gereja Katolik. Kedua,
Paus menolak untuk tunduk kepada raja duniawi. Ketiga, Paus juga menolak campur tangan raja dan pemerintahannya dalam urusan doktrinal dan sakramen gereja. Misalnya, Paus menolak uskup-uskup yang dicalonkan oleh raja. Dan beberapa alasan lainnya. Paus yang bernama lengkap, Giovanni Angelo Braschi, ditangkap saat Prancis merebut Roma pada 10 Februari 1798. Karena Paus menolak untuk tunduk, ia dibawa secara paksa dari Roma pada malam 20 Februari. Ia dibawa pertama-tama ke Siena dan kemudian ke Florence. Pada akhir Maret 1799, meskipun sakit parah, ia dilarikan ke Parma, Piacenza, Turin, kemudian menyeberangi pegunungan Alpen ke Briançon dan Grenoble, dan akhirnya ke Valencia, di mana ia meninggal karena penderitaannya. Tetapi jenazahnya kemudian dipindahkan ke Santo Petrus di Roma, tanggal 17 Februari 1802. Melihat kronologi sejarah seperti ini, maka dapat dikatakan, Paus dan Gereja Katolik adalah korban dari pergolakan politik Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Perlu diingat bahwa sebelum revolusi, Prancis menganut sistem kerajaan, monarki yang absolut. Dengan demikian menolak kedaulatan Paus. Inilah kekuasaan duniawi yang menentang langsung gereja, yang sedang menghadirkan misi kerajaan Allah di dunia. Tentu saja Raja Dunia merasa tersaingi. Itulah mengapa Paus Pius VI ditangkap. Jelas saja, gereja yang membawa misi Kristus, dan dunia harus mendengarkan gereja, bukan sebaliknya. Ingat, Paus dan gereja adalah representasi langsung dari kehadiran Kristus dan karyanya di dunia. Dalam Yohanes 15, ayat 18, Yesus mengatakan seperti ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dunia membenci orang percaya, karena orang percaya bukan dari dunia, melainkan dipilih oleh Yesus dari dunia. Maka Paus Pius VI telah menggenapi sabda Yesus ini dengan sempurna. Tapi kemudian binatang ini kembali sembuh. Lalu di ayat 3 Wahyu pasal 13, seluruh dunia heran dan mengikuti binatang ini. Nah, saudara yang kekasih, tidak ada kekuasaan agama yang lain atau kekuasaan apapun di dunia ini yang sanggup memenuhi nubuatan Daniel 7 ayat 25 ataupun nubuatan Wahyu pasal 13 selain gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik sekarang ini adalah gereja yang terbesar yang berada di seluruh dunia dengan pengikut kurang lebih 3 miliar orang yang menganut agama ini. Dan inilah yang memenuhi semua karakteristik nubuatan Daniel dan juga kitab Wahyu. Ada yang mengatakan, pendeta Kenny, itu binatang di Wahyu 13 dan Daniel pasal 7 adalah Antiochus Epiphanes. Saudara yang kekasih, Antiochus Epiphanes hanya menggenapi sebagian karakteristik dari tanduk kecil atau antikris yang dicatat di Daniel 7 dan Wahyu 13. Tapi tidak menggenapi semua. Antiochus Epiphanes tidak mengubah waktu dan hukum. Antiochus Epiphanes tidak memenuhi semua apa yang dicatat oleh Alkitab mengenai tanduk kecil atau antikris yang dicatat di Daniel 7. Kalau begitu, Antiochus Epiphanes tidak dapat memenuhi nubuatan ini. Satu-satunya yang dapat memenuhi nubuatan ini adalah Roma Kepausan. Dan saudara yang kekasih, akhir zaman sudah dekat dan kekuatan ini akan menjadi kekuatan yang mendunia seperti yang dinubuatkan di Wahyu pasal 17. Dia akan menguasai seluruh dunia dan akan membawa dunia ini kepada kehancuran. Jadi itu respons saya terhadap pertanyaan, benarkah gereja Roma Katolik adalah antikris dalam Alkitab? Jawabannya benar. Jadi kalau Pendeta Kenny dan SDA mengatakan bahwa penangkapan Paus adalah penggenapan nubuat Daniel, maka sesungguhnya si Kenny ini sedang berada dalam kebodohan yang tak terbatas. Semua umat Katolik Eropa pada saat itu sangat terpukul dengan peristiwa penangkapan Paus, tapi rupanya si Kenny dan SDA merasa gembira dengan peristiwa tersebut. Jadi di sini jelas, siapa yang antikristus sebenarnya. Yang pasti, yang senang dengan peristiwa tersebut adalah si antikristus itu sendiri. Selanjutnya tentang nubuat Daniel. Apakah tanduk kecil di Daniel 7 adalah Paus atau gereja Katolik? Teori bahwa tanduk kecil melambangkan kepausan, dan bahwa gereja Katolik Roma adalah kekaisaran tanduk bungsu, seperti Daniel 8, ayat 9-12. Disebut sebagai interpretasi historis kitab Daniel. Teori ini mencoba untuk merusak kredibilitas gereja Katolik dengan mengidentifikasinya dengan kekaisaran pagan. Teori ini tersebar luas dalam tulisan-tulisan Wycliffe dan diajarkan oleh para reformator awal, yaitu Martin Luther, John Calvin, dan John Wesley.
Denominasi modern yang merupakan pendukung pandangan ini berasal dari gerakan Millerite abad ke-19, termasuk Advent Hari ke-7 dan Saksi-saksi Yehova. Kita juga melihatnya dalam beberapa gerakan fundamentalis. Bagian-bagian kitab suci yang bersifat apokaliptik, seperti kitab Daniel dan kitab Wahyu mudah disalahartikan. Teolog besar Agustinus, pada abad ke-4 mengatakan seperti ini. Tuhan menghendaki kesulitan-kesulitan disebarkan melalui kitab-kitab suci yang diilhaminya, agar kita dapat terdorong untuk membaca dan menelitinya dengan lebih seksama. Dan, dengan mengalami keterbatasan-keterbatasan kita sendiri dengan cara yang bermanfaat, kita dapat dilatih untuk tunduk dalam pikiran. Fakta sejarah. Penafsiran Daniel seperti si Kenny ini, tidak pernah muncul selama 1500 tahun awal. Tidak ada bukti bahwa penulis Kristen awal mengaitkan bagian ini dengan uskup Roma atau paus. Ada 266 paus saat ini, dan hampir 1400 tahun sebelum Wycliffe pertama kali memperkenalkan penafsiran Daniel ini. Tidak ada bapa gereja awal yang membuat penafsiran ini. Tidak ada martir dan teolog awal yang mengusulkan hal ini. Anda tidak pernah temukan dalam dokumen apapun. Tidak ada penulis awal yang berbicara tentang antikristus sebagai suatu jabatan tetap yang dipegang oleh berbagai individu. Sekali lagi, tidak ada. Pemerintahan tanduk kecil akan terjadi pada zaman akhir. Malaikat Gabriel memberitahu Daniel, seperti di bab 8, ayat 19. Pahamilah bahwa penglihatan itu menyangkut waktu akhir zaman. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka itu, karena hal itu mengacu kepada waktu akhir yang telah ditetapkan. Akan menjadi hal yang berlebihan dan dipaksakan, jika Anda mencoba menerapkan hal ini pada sejarah gereja selama 2000 tahun, dan pada setiap paus dalam sejarah. Itu tafsiran yang amat lucu dan konyol. Penafsiran Daniel seperti ini, berarti, tidak ada gereja selama 1500 tahun, dan baru ada di saat reformasi Protestan. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja selama 1500 tahun, kecuali perpecahan Koptik kecil pada abad ke-5, dan perpecahan Ortodoks yang lebih besar pada abad ke-11. Beberapa penganut Protestan mengatakan bahwa semua para bidat yang dianiaya selama berabad-abad adalah tubuh Kristus yang sejati. Akan tetapi, kelompok dan individu ini memiliki kepercayaan yang tidak konsisten satu sama lain, tidak juga dengan gereja Masehi Advent Hari ke-7, Saksi Yehova, atau kelompok fundamentalis yang merupakan keturunan William Miller tahun 1831, yang meramalkan akhir dunia pada tahun 1844. Hal ini tampaknya tidak menunjukkan adanya gereja tandingan yang autentik, yang selalu ada sejajar dengan gereja Katolik. Tidak ada teolog Protestan terkemuka yang memegang pandangan ini. Pandangan ini tidak dapat dipertahankan di bawah penyelidikan teologis atau historis yang ketat. Dengan demikian, teori ini layak dibuang ke keranjang sampah. Siapa yang percaya bahwa ke-266 paus adalah agen setan, atau jaringan antikristus, seperti tuduhan kaum Advent? Tidak ada, kecuali kaum Advent sendiri dan reformasi Protestan. Umat Katolik mengakui bahwa ada sekitar 7 paus yang buruk dalam sejarah gereja. Akan tetapi, agar penafsiran Daniel ini benar, itu berarti bahwa 266 paus melakukan pekerjaan iblis sejak kematian Kristus, dan bahwa banyak martir yang mati bagi Kristus keliru tentang gereja tempat mereka berasal. Ini kan absurd namanya. Ada 78 paus yang dikanonisasi sebagai orang kudus, 29 diantaranya adalah martir karena iman, dibunuh oleh penguasa kafir karena tidak meninggalkan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya dapat diselidiki dari atas sampai bawah, karena ketundukan mereka kepada kehendak Yesus, dan kemampuan mereka untuk menuntun orang lain kepada hubungan pribadi dengan Yesus. Orang-orang ini rendah hati, rela berkorban, dan berserah diri kepada Yesus. Ini bukanlah pekerjaan antikristus. Atau nubuat Daniel yang mengatakan, dia berbicara menentang Yang Maha Tinggi? Sama sekali tidak. Seluruh hidup dari orang-orang ini bertolak belakang dengan nubuat Daniel. Jadi klaim Anda gugur dengan sendirinya. Sebab sebagian besar paus, hidupnya damai dan tidak berperang. Berikutnya tentang kekuasaan. Kalau pengetahuan sejarah gereja Anda hanya baru di ujung kuku, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan.
Sebab apa yang Anda katakan, semuanya layak berada di tempat sampah. Catat baik-baik. Kepausan tidak pernah memiliki kekuasaan atas seluruh dunia. Kekuasaannya terbatas di luar Eropa. Paus tidak pernah berkuasa atas seluruh dunia. Tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan seluruh dunia hingga saat ini. Kekristenan selalu hanya berkuasa di beberapa negara, misalnya Eropa dan Amerika. Kekristenan tidak pernah berkuasa atas India, Rusia, Cina, Afrika, dan ribuan pulau yang tersebar di samudera. Gereja tidak menaklukkan kaum Muslim selama Perang Salib. Mereka pada dasarnya kalah dari kaum Muslim, meskipun mereka mempertahankan tanah suci, dan kemudian mengamankan akses bagi para peziarah. Kalau Anda pernah ke Tanah Suci, tolong ingat bahwa Paus yang Anda tuduh sebagai antikristus itulah yang berjuang untuk menyelamatkan Tanah Suci Yerusalem dari penguasa Islam. Apakah seorang antikristus mau melindungi tempat dan barang-barang suci peninggalan Kristus, seperti yang dibuat oleh Paus dan Gereja Katolik? Saya pikir, Anda sebaiknya memeriksa diri ke psikiater, karena Anda berbicara tapi tidak mengerti, membuat klaim yang bertentangan dengan fakta historis, dan cacat secara logika. Jadi kesimpulannya sederhana. Gereja dan Paus sama sekali tidak layak untuk memenuhi syarat sebagai tanduk kecil, seperti tertulis di nubuat Daniel. Penutup. Penafsiran yang benar dan masuk akal tentang tanduk kecil. Tanduk kecil akan datang di akhir zaman, yang juga disebut dalam Wahyu. Itu berbicara dalam bentuk tunggal tentang satu individu. Tanduk kecil yang dilihat Daniel, kemungkinan adalah antikristus, seorang pemimpin dunia yang bangkit untuk berkuasa, dari dalam suatu kelompok dengan 10 raja masa depan. Tanduk kecil ini akan menghujat Tuhan dan menganiaya umat Tuhan selama masa kesusahan besar. Kekuasaan antikristus akan diambil dan dihancurkan sepenuhnya untuk selama-lamanya. Daniel 7, ayat 26. Pemerintahan antikristus terbatas, 42 bulan, yang adalah 3,5 masa. Wahyu 13, ayat 5. Atau mungkin 2300 malam, yang adalah 6,5 masa. Daniel 8, ayat 14. Tanduk kecil itu akan kalah dalam perangnya melawan Tuhan. Penghujatannya yang sombong, dan kekerasan yang tidak beralasan hanya sementara. Tapi pemerintahan Kristus adalah kekal. Santo Hieronymus mengakui bahwa apa yang dipahami tentang antikristus, sebagian telah diverifikasi dalam sosok Epiphanes. Binatang itu harus dibunuh sebelum kedatangan anak manusia. Bab 11, ayat 26. Binatang itu akan menganiaya selama 3,5 masa, tetapi Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang kudusnya, seperti yang ia lakukan kepada kaum Makabe. Namun mereka hanya memperlihatkan sedikit gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh gereja. Catatan kecil untuk Anda. Anda dan Protestan telah membuang kitab Makabe, jadi pasti cukup sulit untuk memahami nubuat Daniel. Pinjamlah kitab suci orang Katolik untuk membaca dan belajar dari sana. Kedua, Anda mengatakan umat Katolik dengan jumlah sekitar 3 miliar di dunia. Anda tidak perlu cemburu, sakit hati atau merasa kalah saing. Jumlah yang Anda perkirakan itu terlalu kecil. Gereja Katolik membawa misi Kristus, dan berjuang untuk membuat semua orang menjadi milik Kristus, dengan dipersatukan ke dalam gereja, yang adalah tubuh mistik Kristus. Dengan demikian, gereja menggenapi sabda pendirinya sendiri, yaitu Matius 28, ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.